Perbedaan budaya dapat menimbulkan kebingungan bagi setiap orang. Apalagi bagi orang Asia yang berada di Amerika Serikat, di mana terdapat perbedaan yang besar antara budaya Barat dan Timur. Akan tetapi, jika dipelajari dahulu, kita bisa mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan kehidupan Amerika dengan lebih baik. Kita bisa mencoba mendengarkan pengalaman teman ataupun saudara yang pernah berkunjung ke Amerika Serikat, untuk mengenal lebih jelas kebudayaan di sana agar tidak membingungkan nantinya. Seperti kita ketahui, Amerika Serikat adalah negara majemuk yang terdiri dari banyak suku bangsa, sehingga kebudayaan di sana begitu bervariasi. Mayoritas penduduk di sana memiliki nenek moyang yang berasal dari negara lain. Walaupun Anda tidak seharusnya mempercayai yang Anda tonton di televisi, tetapi Anda bisa mendapatkan gambaran umum tentang budaya penduduk di sana, yang cenderung lebih santai dan informal. Terkadang Anda bisa mengobrol panjang dengan orang yang Anda tidak kenal sewaktu berdiri di antrian panjang, di mana hal ini merupakan kejadian yang tidak biasa di Timur. Tetapi harus diperhatikan, ketika mengobrol harus sambil menatap matanya. Sedangkan kalau di Asia, mengobrol sambil tidak memandang matanya itu sudah hal yang biasa. Hal kecil lain yang harus kita perhatikan adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam di Amerika Serikat cenderung informal. Pastikan Anda tersenyum dan memanggil seseorang dengan menggunakan nama pertama mereka. Jika Anda sedang bersama teman-teman Anda, jangan lupa untuk memperkenalkan diri kepada mereka. Jabat tangan merupakan hal yang umum dan ucapan "hello" umum dipergunakan untuk memulai percakapan. Orang Amerika cenderung berbicara terbuka apa adanya. Jangan tersinggung dengan ucapan mereka, karena mereka pada dasarnya tidak menyukai obrolan yang sekedar basa-basi. Etika. Acara makan malam di Amerika Serikat cenderung santai dan informal. Sehingga janganlah kaget bila kita menghadiri suatu perjamuan makan malam di mana para hadirin berpakaian santai. Yang harus diingat di sana adalah mulailah makan ketika sudah dipersilahkan oleh sang tuan rumah. Membukakan pintu untuk orang lain. Kebudayaan yang perlu kita ketahui lainnya adalah ketika mau masuk ke suatu bangunan seperti toko atau rumah. Jika ada orang di belakang kita harus membukakan pintunya. Orang Amerika melakukan itu untuk siapapun. Jadi, jangan sekali-kali banting pintu tanpa lihat ada orang di belakang kita. Jika tidak membukakan pintu dari suatu bangunan untuk orang lain, kita akan dianggap tidak punya etika. Mengantri dengan rapi. Orang Amerika saat mengantri, sangat terlihat rapi sekali. Tidak berdesak-desakan atau saling mendahului seperti di Indonesia. Maka dari itu, kita harus beradaptasi dengan kebudayaan di Amerika sana. Karena kalau tidak dipatuhi, dianggap tidak punya etika. Tidak ada yang nyerobot antrian, jadi santai saja. Tetap jaga jarak, jangan sampai senggol-senggol badan. Sabar, tunggu giliran. Ini juga berlaku untuk antri di kasir, toilet, dan lain-lain. Bahkan berkendara pun. Tidak ada yang nyerobot di jalan, mereka tetap tertib di jalurnya. Tidak boleh menyeberang sembarangan di kota besar. Berbeda dengan di Indonesia, yang dimana banyak orang menyeberang sembarangan di jalanan kota besar. Di negeri Paman Sam ini, kalau menyeberang sembarang di jalanan kota besar, kita akan dikenakan denda oleh polisi. Minta maaf walaupun kesalahannya kecil. Jangan aneh ketika ada orang Amerika Serikat yang sering meminta maaf, walaupun masalahnya kecil. Sebab itu sudah menjadi budaya di sana. Seperti kita ketahui di awal video tadi, orang Amerika sangat akrab sekali dengan orang yang belum kenal sekalipun. Harga barang dan jasa belum termasuk pajak. Jadi kalau lihat harga barang, baik di toko online maupun offline di Amerika, itu semua belum termasuk pajak. Nanti akan ditambah pajak ketika membayar ke kasir atau check out. Di beberapa negara bagian, besaran pajaknya adalah 7%. Jadi jangan kaget kalau harga barangnya makin mahal. Tetapi retur barang di Amerika sangatlah mudah. Misal kita beli baju di toko online atau offline, lalu tidak cocok, maka sangat bisa dikembalikan selama tag masih lengkap dan ada nota.
Kalau beli online, biasanya sudah sekalian diberi return label. Tidak perlu ngotot sama toko atau online shopnya. Hak-hak konsumen sangat dihargai di Amerika. Pastinya, karena konsumennya juga tertib. Memberi tip. Tip adalah etika di Amerika. Jadi kalau Anda makan di restoran, jangan pernah lupa memberikan tip 15 hingga 20%. Server waitress, pekerja restoran hidupnya dari tip. Jadi, siapapun yang makan di restoran di Amerika tidak memberikan tip layak, akan dianggap jahat dan tidak sopan. Ini juga berlaku untuk servis lainnya seperti salon, spa, barbershop, delivery maupun transportasi online. Selalu appointment dulu. Membuat janji temu dan wajib datang tepat waktu. Baik ke dokter, klinik, mengurus dokumen di kantor pemerintah, renovasi rumah, listrik, pipa air dengan kontraktor, teknisi, salon kecantikan, spa, dan lain-lain. Tidak bisa mendadak datang, karena rata-rata sudah memiliki antrian jadwal. Dapat jadwalnya bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu kemudian. Wajib hadir tepat waktu, karena sudah diatur sedemikian rupa, beda beberapa menit saja sudah untuk pengantre lain. Juga karena banyak jasa atau pekerjaan di Amerika, yang pembayarannya dihitung per jam, jadi every minute counts. Begitupun hendak main ke rumah siapa saja, juga biasanya janjian dulu atau memang diundang. Mendadak mampir, itu dianggap mengganggu privasi dan waktu. Karena rata-rata orang Amerika sibuk kerja, jadi memang mesti meluangkan waktu. Rasisme. Jangan sekali-kali menggunakan warna kulit ras sebagai bahan becandaan di Amerika. Big no, ini masalah sensitif di Amerika. Juga jangan pakai N-word. Jangan mengumpat dengan F-word, itu kasar. Menyentuh badan orang lain. Jangan sekali-kali menyentuh bayi gemes, atau menyentuh rambut atau kulit orang yang tidak kita kenal, meskipun karena kagum. Tidak etis dan bisa dianggap melecehkan. Masuk rumah orang lain. Tidak boleh sembarangan masuk halaman rumah atau properti orang lain, meskipun rata-rata rumah orang Amerika tidak berpagar. Bisa dituduh trespassing. Yang bebas keluar masuk hanya petugas pos, dan petugas delivery. Juga jangan sembarangan buka-buka mailbox orang. Di depan rumah orang-orang Amerika, selalu ada mailbox di depan halaman. Meski di pinggir jalan, jangan iseng buka mailbox orang, karena mailbox itu termasuk properti pemerintah federal dan dilindungi hukum. Itulah beberapa etika dan kebudayaan orang Amerika Serikat, yang perlu kita ketahui dan kita terapkan, jika bepergian ke negeri Paman Sam itu. Seperti peribahasa yang populer di kalangan masyarakat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.